Selamat sore kepada narasumber kita, Bapak Dwipa, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami di acara podcast mengenai bahasa Jawa. Sebelumnya, selamat sore juga kepada teman-teman yang menonton di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat podcast kami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari bahasa Jawa. Menurut Pak Dwipa, kelebihan dan kekurangan dari bahasa Jawa itu seperti apa, Pak? Kalau yang pertama kita masuk ke kelebihan bahasa Jawa itu multi meaning atau multifungsi. Satu multifungsi, yang kedua itu maknanya banyak sekali. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya beras itu kan rice. Kalau di bahasa Jawa itu macam-macam, sego, ya kan, Ya, nasi. Kalau nasi kering namanya intip, gitu kan, itu sudah dua. Kemudian nasi apa namanya itu yang sebelum jadi nasi namanya apa namanya itu gabah, Apa? ya kan. Jadi macam-macam, itu satu. Yang kedua misalnya jatuh. Jatuh itu bahasa Inggrisnya apa? Fall kan? Jatuh. Kalau bahasa Jawanya Tipu. tergantung konteks. Kalau jatuhnya ke depan namanya jelumup, ya kan? Iya. Kalau ke belakang namanya Jungkel. geledak. Oh, Ya beda kan? lagi. Gelangsar Geledak, itu, jungkel. jadi jungkel, gelangsar, geledak, jempale, itu semua jatuh semua kan? Iya, Dan iya. itu salah satu fungsi bahasa apa makna bahasa Jawa yang tidak bisa ditiru oleh mana juga. Jadi kekayaan Indonesia itu salah satunya adalah language kan, bahasa. Iya, bahasa. Itu kekayaan bahasa Jawa. Nah, itu kelebihan. Kekurangannya itu bahasa Jawa itu sulit dipahami kalau dia diucapkan secara filosofi, sulit dipahami. Tapi kalau secara misalnya loro, loro, nah itu kan namanya apa namanya, semacam dikotomi. Ya, dikotomi itu dua makna, ya, beda lafal, Ya, ya, tergantung mempunyai pengucapannya. makna, pengucapannya tergantung itu kan. Itu salah satu kelemahannya di situ. Kemudian kelemahan yang kedua adalah maknanya bisa ditempel di mana-mana, itu bahasa Jawa. Misalnya misalnya kalau saya bilang bahwa mau itu bisa mau, ingin, atau tadi. Terus di dalam bahasa Jawa itu ada namanya kasta bahasa. Ya, Itu seperti apa, Pak, kasta bahasa yang ada di bahasa Jawa? kasta itu semacam tingkatan yang terjadi berdasarkan konstruksi sosial. Apa namanya, kasta Brahma, gitu kan? Ya. Itu tingkatan paling bawah, gitu kan, kasta Brahma itu. Nah itu jadi gini aja deh, paling gampang adalah 3 kasta itu terdiri dari satu kasta santri, paling bawah namanya abangan, kemudian kaum santri nomor tengah, kaum atas tuh kaum bangsawan atau kaum apa namanya itu prakerajaan. Nah itu konteks bahasa yang berbeda-beda kan. Saya abangan tuh artinya kaum yang apa namanya itu jahat enggak, baik juga enggak, itu keabangan. Abangan. Ya, apa namanya itu, Netral gitu ya, Pak? netral ya. Kaum piai atau kaum kerajaan itu yang kaum level atas, itu pun bahasa berbeda. Kaum paling bawah ya, abangan tadi itu santri abangan, jadi konteksnya adalah abangan, maaf ya, santri, kemudian apa namanya itu piai, Piai. kerajaan kan. Saya ngobrol dengan kamu itu pakai bahasa nguku, Ya. karena bisa dikatakan sama-sama belum tua gitu kan, nguku. Tapi kalau saya dengan ibu kamu itu tidak boleh nguku, artinya bahasa kromo. Nah tapi kalau saya dengan sultan itu bahasa bagongan. Jadi bahasa bagongan itu adalah bahasa yang antara apa namanya itu abdi dalam dengan raja, itu namanya bahasa bagongan. Jadi dalam Jawa itu ada klasifikasinya berdasarkan umur. Ya. Ada yang namanya batasan mulai dari umur, kalau Islam 7 tahun disebut balik kan, Iya. balik 7 tahun. Kalau Jawa itu adalah 11 tahun, makanya ada namanya 11. 11 itu artinya apa? 11. Bukan. 11 itu artinya adalah welas asih. Oh. Jadi angka 1 sampai 10,
11 itu sudah solas. Kenapa kok 12 bukan rongwelas? Rongwelas. Tapi rolas gitu kan? Iya, Gitu kan? iya. Nah, artinya dari umur 11 itu terjadi kesalahan-kesalahan bahasa yang wajib dimaklumi. 11 tahun. Oh, Nah, kamu berapa tahun? Saya masih muda Pak saya. Berapa? 21 atau 22? 21. 21. Itu berarti sudah tidak bisa dimaklumi. Artinya sudah harus pandai berbahasa Jawa karena maksimal 11 tahun. Itu ya, 11. Kemudian terus sampai 20. Ya. Ya kan? Apa namanya 20? Kalidoso, ya. 25 berapa? Kenapa enggak 25? 25. Tapi selangkung. Nah, selangkung itu artinya apa? Selawe, ya kan? Seneng-senengnya lanang lan wedok. Makanya itu di umur itu orang-orang sudah menikah. Secara konsep Jawa, 25 tahun. Kemudian naik lagi jadi kenapa enggak 30? Kenapa langsung 50? Seket. Betul kan? 50 kan? Seket itu artinya seneng-senengnya nganggo ketu. Ketu itu artinya kopiah. Di umur 50 banyak-banyak beribadah. Orang ibadah ya. Ya kan? Ya. Naik ke umur 60 tahun atau namanya sewidak. Begitu ya? Sewidak ya. 60. Artinya sejatinya wis tindak. Tindak itu sudah pergi. 60 tahun itu artinya ikut patokan Nabi Muhammad. Beliau wafat 63 tahun. Jadi di umur 60 tahun itu kita siap-siap meninggal. Nah, dan di sini juga ada Mbak Ayu sama Mbak Ajeng. Kebetulan Mbak Ayu ini dari mana, Mbak? Dari Kuningan ya, Jawa Barat. Kalau di Kuningan itu bahasanya bahasa apa? Ya kalau bahasa sehari-hari ya sama kayak di Jogja kayak gini. Yeah. Kalau ada perbedaannya juga kan antara berbicara dengan yang sebaya dan berbicara sama yang lebih tua. Terkadang kalau berbicara sama yang sebaya biasanya menggunakan kasar. Kalau sama yang lebih tua ya halus. Sama halnya kalau ada persamaan di sini bahasa cokot aku pernah dengar kayak digigit katanya ya. Kalau di Sunda itu ambil. Jadi mungkin perbedaannya juga ada di arti mungkin di Jogja apa, di Sunda apa. Gitu. Oke, berarti Mbak Ayu ini pakai bahasanya bahasa Sunda ya kalau di Kuningan? Iya, betul. Nah, kalau dari Mbak Ajeng sendiri, Mbak Ajeng dari mana sih? Kalau aku dari Riau. Nah, kalau untuk logatnya sendiri dari Riau itu kan yang dimana orang Riau tuh perantau gitu. Semua orang merantau ke sana dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara. Jadi kebanyakan orang-orang perantau di situ. Nah, otomatis bahasanya itu campuran gitu, dimana bahasa Minang, bahasa Batak. Nah, karena aku hidup di lingkungannya orang-orang situ, jadi kebiasaan ngomongnya itu kayak keras. Orang Batak itu kan ngomongnya keras ya, orang Minang juga begitu. Nah, jadi kalau aku misalnya di sini ngomong kayak jangan ngegas gitu, sebenarnya nggak ngegas gitu. Nah, seperti itu. Berarti banyak banget ini teman-teman perbedaan budaya, terutama bahasa ya. Bisa kita lihat aja dari bahasa Jawa sama bahasa Sunda tadi sama logat dari Riau itu udah beda banget, udah banyak banget perbedaannya. Nah, maka dari itu kita sebisa mungkin belajar budaya ini agar kita itu bisa ngimbangin gitu. Adaptasi. Ya, bisa kalau ada perbedaan budaya kita bisa mengatasinya. Mungkin pembahasan kita tentang bahasa Jawa tentunya belum cukup sampai di sini. Mungkin akan berlanjut lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Kita akhiri konten tentang bahasa Jawa kita di sore hari ini. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Namun sebelum itu ada satu pantun ini dari Pak Dwi Pak. Silahkan Pak. Ya, kelambi suwek kecandol lawang. Cakep. Ketok cuek tapi kok sayang. Yeah.